Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Kembali di Waalaikumsalam. channel Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Kang Tatang Hidayat. Beliau adalah inisiator, kemudian motivator, dan penggiat Kampung Inovasi. Pada tayangan sebelumnya, berbicara tentang masalah bagaimana produk. Kita akan sekarang mengenai harga nih, Kang Haji. Nah, Harga karena terus terang aja begini, Kang Haji. Frozen food ini kan tadi di tingkat industrialisasi. Artinya bahwa ketika industri itu memproduksi massal, itu harga menjadi murah. Nah, sekarang bagaimana nih kita dari kampung gitu, dari lembur di sana, desa Telagasari, di sisi gunung gitu Kang Haji, bisa bersaing harga gitu. Ini bagaimana nih Kang Haji? Itu yang paling berat itu kan di situ. betul. Ya, industri yang besar dengan mass produknya, ya, produk massal, sedangkan kita kucuk gitu di gunung tadi itu gitu, kadia untuk bersaing. Ya kumaha Kang Haji? Ya, ini memang dilema gitu kan kalau kita bicara masalah harga. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa gitu kan. Secara ini aja logika aja dulu. Pabrik industri tadi industri massal diproduksi oleh sarana industri. Sarana industri itu kan investasi. Betul. Gitu kan, membuat satu industri nggak murah gitu kan, dan industri itu elemen komponennya dari luar, jadi investasinya tinggi gitu kan. Artinya bahwa produk yang akan dijual itu kan membebankan juga mengenai nilai investasinya. Betul. Dan manajerial dan sebagainya gitu kan. Artinya harga segitu itu sudah masuk komponen. Sekarang kita kembali kepada kita punya produk dari desa, katakan dari desa gitu kan. Pertama, kita jangan dulu masuk ke produk yang sejenis, yang sama persis dengan industri gitu kan. Karena kan pasti kepercayaan tuh masih relatif gitu kan. Namun dengan sekarang gitu kan, paradigma kembali back to nature gitu kan, ke produk-produk ayah sambal desa, ayam kampung, produk-produk kampung itu kepercayaan terhadap originalitas produk itu sekarang sudah mulai jadi nilai pertimbangan untuk kelas masyarakat yang mengkonsumsi kayak frozen food gitu kan, untuk mempertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan gitu. Apalagi sekarang ada kesadaran mengenai membantu produk-produk desa masuk ke kota gitu kan. Nah, jadi kita mulai dari produknya jangan yang persis sama dengan yang dari industri gitu kan. Misalkan kita mau tadi membuat klasifikasi makanan yang berbasis dari ikan gitu kan. Bakso ikan tawar misalkan begitu kan. Sekarang kan banyakannya diproduksi dari ikan laut kan begitu gitu kan. Jadi kita seperti yang sudah ada di Ciamis gitu kan, di Kawali. Nila, nah ikan nila terkenal gitu kan. Kemudian diproduk menjadi beberapa sampai ada es krim nila kan begitu gitu kan. Nah, jadi kita mulai dari produk yang memang sudah bahan bakunya tersedia di kampung, diolah gitu kan, mengikuti kaidah-kaidah yang tadi mungkin bisa diajarkan standarnya sesuai dengan yang diajarkan di PKBM Kampung Inovasi gitu kan. Kemudian dikemas gitu kan, kemasan-kemasan yang memenuhi persyaratan kesehatan gitu kan. Sekarang yang masih menggunakan plastik gitu kan, sementara gitu kan ada. Kemudian nanti mungkin ke depannya dengan kemasan-kemasan untuk produk yang awet dengan ramah lingkungan gitu kan kita lakukan gitu kan. Sehingga kekhasan tadi originalitas produk dari desa dilihat dengan standar hygiene-nya gitu ya, kesehatannya juga kelihatan memenuhi gitu kan. Nah, sehingga dibawa ke tampilkan di dalam ruang yang berjejer dengan produk dari industri yang ada kebetulan di sini produk frozen food gitu kan, masuk di kelas adisan yang menyediakan produk industri, jadi orang percaya gitu kan dalam konteks ini. Dan dalam konteks tadi perhitungan biaya gitu kan, ya kita bisa menghitung BPP-nya itu harus seefisien mungkin aktivitasnya gitu kan. Jadi artinya
kepercayaan atau kembali ke back to nature, kepercayaan produk-produk ramah lingkungan, produk bersih dari desa dan sebagainya itu harus menjadi nilai gitu kan. Kemudian harga itu ngikuti daripada rupa kan begitu. Ada rupa, ada harga, itu orang udah menyadari gitu kan. Gitu. Berbicara tentang nilai. Ternyata di situ nilai itulah yang kita jual ya kan. Ya, betul. Jadi ada value yang kita hasilkan, kemudian kita jual. Artinya bahwa harga nggak masalah gitu kan. Ya, tapi ada suatu nilai yang bisa kita jual dan itu berharga gitu. Ya, sekarang setuju. Kesadaran terhadap seperti itunya itu sudah tumbuh di masyarakat itu kan gitu kan. Nah, salah satunya contoh beginilah gitu kan. Mungkin kita di daerah orang terkenal dari kapungkur mun aya lebaran, ada opak, ranginang, kayak gula aren, gula kawung kan gitu kan. Nah, yang mesti dipertimbangkan itu sekarang kecenderungan daripada konsumen untuk membeli. Kita suka membuat opak yang besar, karanginang besar, cucur besar, gula berem besar. Nah, sekarang kan kita sedang inovasi. Orang bisa membeli untuk keluarga-keluarga yang masih awal gitu kan. Dia butuh gula merah, gula berem gitu kan. Tapi kalau ganduannya seagung-agung kia kan mereka konsumsinya kan cuma 3-4 orang. Coba dibuat yang kecil kan begitu, dibuat kemasan. Demikian juga keripik-keripik biasa dibungkus plastik besar gitu kan. Nanti mungkin ada prosesi untuk menjadi makanan-makanan yang dikemas-kemas dengan ukuran yang untuk orang camilan gitu kan. Kira-kira begitu. Itu harus dipertimbangkan dan dibuat modelnya di kampung inovasi itu, contoh-contoh seperti itu. Jadi berbasis produk yang ada produksi di kampung di daerah orang, tapi dikemas menjadi kemasan-kemasan yang nyambung dengan kebutuhan pasar gitu kan di kota. Anak-anak muda itu kan hanya memberi kemasan-kemasan yang standar gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba kita datang satu kemasan besar gitu kan, mereka terlalu banyak kan gitu kan. Jadi pertimbangan seperti itu gitu kan. Itu. Sahabat, ini menarik sekali tadi tentang value, tentang nilai. Jadi produk kalau sudah memiliki nilai, harga itu tidak jadi masalah. Nah, apalagi ini tadi dari desa langsung gitu ya, kemudian juga memiliki kualitas yang bagus dengan kemasan tadi yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi rumah tangga baru yang anggota rumah tangganya suami istri, nggak perlu yang banyak-banyak yang besar-besar, itu cukup gula tadi hanya sebesar tablet begitu ya kan. Nah, ini menarik sekali, sebuah ide yang mudah nanti dari kampung inovasi ini bisa menghasilkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Baik, sahabat kampung inovasi, demikian tadi kita diskusi tentang bagaimana nilai dibentuk, kemudian pasar dapat menerima. Pasar tidak masalah mengenai harga, yang penting nilai berkualitas. Demikian, kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Nanti kita akan bicara sesuatu yang menarik. Pokoknya jangan lupa ikuti terus, subscribe, share, like. Nah, biar bagaimana? Biar channel ini bisa berkembang. Nah, betul gitu kan. Kita ini Kampung Inovasi mengangkat berbagai macam topik, inovasi-inovasi baru, kemudian juga kehidupan masyarakat apa adanya, sehingga nanti insya Allah memberikan inspirasi menjadi suatu metode pembelajaran, metode untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada warga, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur